cerita kemudian tidak ada yang adik-adik sekalian dilaksanakan dalam waktu 5 tahun sekali. Kemarin kita sudah melaksanakan pemilihan umum, kemudian ada bupati. Nah, di samping pemilu ada juga pemilihan. Inilah yang menjadi tugas daripada kami KPU, melaksanakan tahapan pemilu dan juga tahapan pemilihan DPRD kabupaten kota. Dan ada juga pemilihan bupati dan wakil bupati. Begitu ya. Ini sudah kami laksanakan kemarin. Inilah yang menjadi tugas pokok daripada KPU yang tanggal 27 November kemarin kita ada PSP ya, Gorontalo Utara. Nah, kalau pemilu dilaksanakan dalam waktu 5 tahun, dia akan setelah pelaksanaan di 2024, berarti kita akan melaksanakan kembali pemilu pada tahun 2020, pada pemilu akan datang. Jadi kira-kira Jo, kalau soal 14 tahun berarti kita langsung adik-adik sumpah pilih di tahun 2021 akan datang. Itu ya. Kemudian adik-adik sekalian, ada 6 asas pemilu, ada yang tahu? Nah, pemilu adik-adik dilaksanakan. Belum ada yang tahu ya? Belum dapat baca. Nah, artinya pemilu dilaksanakan secara langsung ini, adik-adik tidak boleh menggunakan hak pilihnya diwakili oleh orang lain. Harus pemilih itu sendiri yang menentukan hak pilihnya di dalam TPS. Ya. Itu asas langsung. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas umum. Artinya, semua warga negara Indonesia yang sudah usia memilih itu bisa menggunakan hak pilihnya. Jadi warga negara undang-undang, gitu ya. Kemudian bebas. Jadi adik-adik menggunakan hak pilihnya itu diberikan kebebasan menentukan siapa yang nantinya adik-adik pilih sesuai dengan hati nurani adik-adik sekalian. Teman, adik-adik, ketika nanti sudah akan menggunakan hak pilih kepada pemilu akan datang, bagi adik-adik yang sudah potensial memilih, itu harus dirahasiakan baik-baik. Tidak boleh kita berpilih partai ini. Nah, orang seperti ini ya, itu tidak bisa. Harus dijamin kerahasiaannya kepada siapa adik-adik memilih pada hari pemungutan. Dan jujur dan adil ya, harus dilaksanakan dengan jujur, kemudian adil ke semua warga negara Indonesia yang tadi saya bilang tadi sudah berusia memilih dan tentunya sudah terdaftar sebagai pemilih. Nah, adik-adik, saat ini KPU melaksanakan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah, mungkin adik-adik bertanya, apa sih? Memelihara, memperbaharui data pemilih yang digunakan pada pemilihan terakhir ataupun pemilu terakhir. Nah, ini ya diperbaharui oleh kami KPU yang sudah disinkronisasikan dengan data kependudukan dari Capil secara nasional. Boleh diterima? Nah, tadi saya sudah bicara ada KPU, kemudian ada pemilu dan pemilihan. Nah, di sini juga saya menyampaikan KPU itu adalah penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu ada 3. Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, yang tugasnya adalah mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dan unsur-unsur yang dilarang berpihak pada salah satu pasangan calon maupun peserta pemilu. Itu ya. Kemudian ada yang ketiga DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, ini DKPP ini yang tugasnya menindaki, memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik, menangani
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Jadi 3 itu ya penyelenggara pemilu, adik-adik ya. Paham ya? So tak ingat ya, selesai ya. Itu. Kemudian yang berikut, dalam penyelenggaraan pemilu itu ada gabungan partai politik dan ada juga calon independen perseorangan. So dapat ingat calon perseorangan? Sudah ya? Itu adik-adik peserta pemilu adalah partai politik dan gabungan partai politik. Kemudian yang ketiga ada pemilih. Mungkin orang ini masuk di mana ya? Adik-adik saya bertanya begitu ya. Orang ini kan KPU ada orang India, Pak Nova, Pak Sipil Jafar, Ibu Nur Istia dengan Pak Yudhistira, ada 5 anggota ya, ketua dan anggota ada 5 orang ya. Kemudian peserta pemilu partai politik menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara. Nah, pemilih itu adalah apa? Pemilih adalah warga negara seluruh warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau yang belum berusia 17 tahun tetapi sudah menikah. Tapi bisa menggunakan hak pilih itu, bisa dibolehkan menggunakan hak pilihnya. Adik-adik harus pastikan dulu sudah terdaftar sebagai pemilih. Ya. Nah, kalau didaftar syarat pendaftaran pemilih itu harus ada KTPL. Adik-adik so ada KTP? Ada. Usia adik-adik sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, usia potensial pemilih pada pemilu yang semua sudah berpotensi untuk menggunakan hak pilih pada pemilu akan datang. Jadi harus diketahui apa sih yang harus kita orang punya menjadi pemilih itu. Harus ada data yang ada di pemilih ataupun pemilu terakhir. Sistem informasi data daftar pemilih. Jadi kita orang bisa kontrol di situ. Kemudian adik-adik kalau tak daftar memastikan tak daftar atau tidak, adik-adik boleh coba cek DPT online. Jadi serba digital semua ya. Bisa karena memang dalam pencarian data pemilih itu ada yang nama prinsip aksesibel, bisa diakses oleh siapapun. Kemudian pemilihan sudah, KPU sudah. Ingat-ingat ya, sebentar saya mau cek sampai yang mau dapat jawab saya mau kasih hadiah. Iya. Kemudian pemilih itu harus menjadi pemilih yang berkualitas juga, ya. Harus cerdas menggunakan hak pilihnya nanti. Prinsip pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Ada beberapa prinsip yang kita laksanakan sebagai penyelenggara PDPB. Yang pertama, dalam pelaksanaan pemutahiran data pemilih berkelanjutan, dalam penyusunannya itu harus